Manchester United memasuki jeda internasional Oktober dengan suasana positif setelah menang nyaman atas Sunderland. Kemenangan ini menjadi suntikan kepercayaan diri setelah kekalahan mengecewakan dari Brentford. Hasil ini membuat United naik ke posisi 10 klasemen, tapi masih jauh dari target klub dan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu harus memastikan timnya terus melangkah ke arah yang benar. Pertanyaan besar kini adalah, apakah kemenangan ini menjadi satu langkah maju atau justru diikuti kemunduran? Ujian sesungguhnya akan datang akhir pekan ini saat United bertandang ke Liverpool. Amorim perlu menangani 4 masalah besar sebelum menghadapi laga krusial di Anfield. Setiap keputusan bisa menentukan hasil di laga yang penuh tekanan ini. Persiapan matang sangat penting mengingat rivalitas dengan Liverpool selalu ketat. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi posisi tim di liga. Keempat masalah itu berkaitan dengan performa pemain kunci dan pemilihan strategi utama. Fokus Amorim akan sangat diuji menghadapi tim sekuat Liverpool. Jeda internasional tampak menguras energi Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu kesulitan tampil maksimal saat imbang 2-2 lawan Hungaria. Fernandes menerima kartu kuning dan akan absen di laga Portugal berikutnya. Amorim harus memastikan pemainnya bugar dan siap tempur saat menghadapi Liverpool. Media lokal menyebut Fernandes terlihat lelah dan kondisi ini menjadi perhatian utama. Keputusan soal penggunaannya di Anfield akan menentukan efektivitas lini tengah United. Casemiro juga aktif membela Brazil selama jeda internasional. Mantan bintang Real Madrid itu bermain penuh 2 laga dan harus menempuh perjalanan panjang dari Jepang. Casemiro kini menjadi salah satu pemain andalan Amorim. Kebugaran Casemiro menjadi kunci kestabilan lini tengah United. Mengelola pemain ini dengan tepat akan menentukan kekuatan tim di Anfield. United terlihat lebih solid saat Mason Mount bermain di kiri menggantikan Matheus Cunha. Mount menunjukkan performa stabil meski sering mengalami masalah kebugaran. Amorim harus memutuskan siapa yang akan menempati posisi itu di laga krusial. Pilihan ini penting untuk menjaga keseimbangan dan serangan tim. Pemain sayap kiri akan memengaruhi kreativitas lini depan. Keputusan yang tepat bisa membuat United tampil lebih konsisten melawan Liverpool. Asosiasi Sepak Bola Inggris menjatuhkan denda sebesar 500.000 pound sterling atau sekitar 11 miliar kepada Arsenal usai klub London tersebut melanggar aturan distribusi tiket pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Manchester United yang digelar di Emirates Stadium pada 12 Januari 2025. FA menyatakan Arsenal gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan alokasi penuh sebesar 15% dari kapasitas stadion atau maksimal 9.000 tiket kepada supporter tim tamu sesuai aturan Piala FA 2024-2025 nomor 192. Sementara itu, dari kubu lawan kekhawatiran kembali mencuat soal masa depan Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Setelah sempat menolak godaan dari klub Liga Pro Arab Saudi yang dikabarkan siap membayar hingga 100 juta pound sterling, Fernandes tetap bertahan di Old Trafford. Namun, saga transfer ini belum sepenuhnya berakhir. Di bawah pelatih baru Ruben Amorim, Fernandes kini dimainkan lebih dalam berduet dengan gelandang bertahan seperti Casemiro atau Manuel Ugarte. Perubahan peran ini berdampak signifikan pada penurunan kontribusinya di lini serang. Musim lalu, Fernandes terlibat dalam 18 gol, capaian yang tampaknya sulit diulang dari posisi barunya saat ini. Situasi ini memunculkan spekulasi baru jika Manchester United tidak mampu memaksimalkan potensi Fernandes dan tawaran besar kembali datang, menjual sang kapten bisa dianggap langkah logis, terutama mengingat usianya yang kini menginjak 31 tahun. Menurut laporan Football Insider, klub-klub Arab Saudi masih tertarik dan siap mengajukan tawaran besar untuk musim panas mendatang. Di tengah ketidakpastian ini, mantan pencari bakat Manchester United Mick Brown mengklaim bahwa klub telah menyiapkan pengganti internal. Gelandang muda Kobbie Mainoo disebut sebagai sosok yang dipersiapkan untuk mengisi peran Fernandes jika sang kapten benar-benar hengkang. Namun, masa depan Mainoo juga belum pasti, mengingat sang pemain dikabarkan frustasi dengan minimnya waktu bermain di bawah Amorim. Kedua situasi ini, sanksi FA terhadap Arsenal dan potensi hengkangnya Fernandes dari United menunjukkan bagaimana isu di luar lapangan bisa berdampak besar pada stabilitas klub-klub elit Inggris. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United. Klub raksasa Premier League itu dikabarkan akan mendapatkan calon investor baru dalam waktu dekat. Seperti yang telah diketahui publik sejak tahun 2003 lalu, MU berada di bawah kendali keluarga Glazer. Pengusaha asal Amerika Serikat itu merupakan pemilik saham mayoritas Manchester United. Namun, sejak tahun 2023 yang lalu, MU telah memiliki investor baru. Keluarga Glazer menjual sebagian saham mereka kepada salah satu pengusaha terkaya Inggris, Sir Jim, yang kini menjabat sebagai CEO owner Setan Merah. The Daily Mail melaporkan bahwa kekuatan finansial Manchester United akan bertambah. Pasalnya, ada investor baru yang berniat menginvestasikan dananya ke dalam Manchester United.
Calon investor itu dikabarkan berasal dari Uni Emirat Arab. Sebuah konsorsium dari UEA dikabarkan ingin menjadi pemilik baru Manchester United. Mereka disebut sangat tertarik dengan prospek untuk mengambil alih kepemilikan Setan Merah. Oleh karena itu, mereka dikabarkan sedang mengambil ancang-ancang untuk membeli saham keluarga Glazer dan menjadi pemegang saham mayoritas di klub. Laporan tersebut mengklaim bahwa konsorsium UEA itu sangat serius dalam niatnya membeli MU. Mereka dikabarkan sudah mulai melakukan langkah-langkah nyata untuk mengakuisisi Setan Merah. Konsorsium tersebut dikabarkan telah menghubungi beberapa legenda Manchester United. Mereka berharap para legenda ini dapat menjadi duta bagi mereka dalam upaya menjadi pemilik baru MU. Di sisi lain, konsorsium itu juga dikabarkan sudah melakukan kontak dengan keluarga Glazer dan mulai menunjukkan ketertarikan mereka untuk membeli Manchester United. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang diajukan. Namun, keterlibatan negara tersebut dianggap mustahil karena PIF sudah memiliki Newcastle United. Regulasi Premier League melarang kepemilikan ganda klub sehingga pihak UEA disebut sebagai calon yang lebih mungkin. Andai kata Manchester United benar-benar mendapatkan investor baru, hal ini akan menjadi suntikan dana yang sangat berharga bagi skuad Setan Merah. Pasalnya, kondisi keuangan Manchester United dalam beberapa tahun terakhir dinilai kurang baik, sehingga adanya tambahan dana dari investor akan memungkinkan mereka untuk kembali tampil kompetitif. Manchester United akhirnya menyetujui penjualan Bruno Fernandes ke Liga Arab Saudi sebagai bagian dari rencana besar klub untuk membangun kembali skuad mereka. Jurnalis Indi Kaila mengungkapkan lewat akun X-nya pada Rabu bahwa kesepakatan ini sudah mencapai tahap akhir dan hanya tinggal menunggu penyelesaian kontrak pribadi antara Fernandes dan klub baru. Nilai transfer dikabarkan mencapai sekitar 100 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun, dana yang nantinya akan dipakai untuk mendatangkan dua pemain baru, yakni Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Rencana transfer ini ditargetkan terrealisasi pada musim panas mendatang. Meski kabar ini sudah ramai, pihak Manchester United dan Bruno Fernandes sendiri belum memberikan konfirmasi resmi. Tawaran menggiurkan datang dari klub-klub seperti Al Ittihad yang ingin reuni Fernandes dengan Ronaldo dengan nilai gaji fantastis sekitar 33 juta pound sterling per tahun atau 726,2 miliar. Bahkan, Al Hilal disebut-sebut siap menggelontorkan dana hingga 4,4 triliun rupiah untuk memboyong Fernandes, namun keduanya menolak tawaran tersebut. Namun, situasi finansial Manchester United yang tengah menghadapi krisis membuat klub mulai membuka peluang melepas pemain bintang demi mendapatkan dana segar. Krisis ini bahkan sudah berdampak pada pemutusan hubungan kerja sejumlah staf klub. Sementara itu, Manchester United juga sedang mengincar beberapa pemain baru sebagai persiapan masa depan. Mark Guehi, bek Crystal Palace sekaligus pemain timnas Inggris, menjadi target utama sebagai pengganti jangka panjang Harry Maguire yang kontraknya akan berakhir. Selain itu, MU juga dikabarkan tertarik pada winger Bournemouth, Antonio Semenyo, yang sedang bersinar dengan total 6 gol di Premier League musim ini. Namun, MU harus bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan pemain muda berbakat ini. Dengan strategi penjualan dan perekrutan yang terencana, Manchester United berusaha mengembalikan kejayaan mereka di tengah dinamika transfer yang penuh tekanan. Pemilik minoritas Manchester United, Sir Jim, masih bersabar dengan Ruben Amorim. Sir Jim akan memberi waktu 3 tahun kepada Amorim untuk memberi bukti. Hampir 1 tahun menjadi manajer MU, Amorim masih terus berada di bawah sorotan tajam. Hingga kini, pelatih asal Portugal itu belum bisa membawa MU menang beruntun di Premier League. Meski demikian, Sir Jim masih percaya Amorim. Ia yakin Amorim hanya butuh waktu untuk membuktikan diri. Ditanya apakah Amorim akan mendapat waktu 3 tahun, Sir Jim dengan tegas menjawab, "Ya." Ya, disitulah posisi saya, 3 tahun, karena sepak bola bukan hanya 1 malam. Jawabnya, "Kami harus sabar, kami punya rencana jangka panjang. Ini bukan saklar lampu. Anda tidak bisa menjalankan klub seperti Manchester United dengan reaksi spontan terhadap jurnalis yang tiap pekan mengkritik." Lanjutnya, sementara itu Harry Maguire dilaporkan menandatangani penandatanganan kontrak baru bersama Manchester United. Bek tengah berusia 32 tahun itu kini memasuki 8 bulan terakhir masa kerjanya dan pembicaraan awal mengenai perpanjangan sudah mulai dilakukan pihak klub. Direktur negosiasi sepak bola United, Matt Hargreaves, disebut telah bertemu dengan agen Maguire untuk membahas detail kontrak baru. Langkah ini menegaskan bahwa pelatih Ruben Amorim masih menilai Maguire sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang tim di Old Trafford. Kini, Maguire menjadi bek tengah paling berpengalaman di skuad Manchester United dan sudah tampil dalam 38 dari 50 pertandingan di bawah asuhan Amorim. Sejak datang dari Leicester City pada tahun 2019 dengan nilai transfer 80 juta pound sterling, ia masih memegang rekor sebagai bek termahal dunia. Bulan lalu, Maguire juga menerima penghargaan dari Direktur Sepak Bola Jason Wilcock setelah mencatatkan penampilan ke-250 bersama United. Sebuah pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling setia dan berpengaruh di Old Trafford.